warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, law ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takunna sanata kulluha Ramadan. Al-hadits. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya dan insyaallah salat sunnah tarawih Masjid Al-Hakim yang insya Allah selalu dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena nikmat rezeki hidayah karunia inayah Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita semuanya masih bisa melaksanakan salat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan salat sunnah tarawih. Semoga amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tanpa terasa Ramadan telah kita jalani di hari yang keberapa nih? 27. 3 hari lagi lebaran kita. Hari yang ke-8. Gak berasa Pak ya. Perasaan baru Kamis kemarin kita puasa di hari yang pertama. Udah ketemu seminggu aja, udah ketemu hari Kamis malam Jumat lagi. Begitu cepat waktu berlalu. Manfaatkanlah Ramadan ini dengan banyak melakukan aktivitas ibadah. Dari 12 bulan kalender agama kita, maka bulan Ramadan mendapatkan julukan Sayyidus Syuhur. Apa itu Sayyidus Syuhur? Sayyidus Syuhur adalah raja atau pemimpin daripada seluruh bulan. Dalam waktu-waktu banyak istimewanya. Ada jam-jam istimewa, ada hari-hari istimewa, dan ada bulan-bulan istimewa. Jam-jam istimewa adalah jam sepertiga malam yang akhir, di saat manusia sedang terlelap tidur dengan mimpinya, maka seorang hamba yang bangun malam melaksanakan qiyamul lail. Di sepertiga malam yang akhir mustajabah la syaka fihin. Maka apabila berdoa kepada Allah, doanya mustajabah la syaka fihin, tidak ada penghalang baginya. Orang terlelap dalam tidurnya, maka seorang muslim bangun untuk melaksanakan sholat malam, dia bermunajah kepada Allah, maka doanya mustajabah la syaka fihin, enggak ada penghalang baginya.
Jam-jam istimewa adalah sepertiga malam yang akhir. Hari-hari istimewa adalah hari Jumat, saudara. Dan bulan yang istimewa adalah bulan suci Ramadan. Makanya Ramadan mendapatkan julukan Sayyidus Syuhur, raja atau pemimpin daripada seluruh bulan. Kenapa? Karena banyak keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya. Lalu apa keistimewaannya? Yang pertama, pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan permulaan Al-Qur'an. Untuk apa Allah turunkan Al-Qur'an? Hudal linnas wa bainatim minal huda wal furqan, sebagai petunjuk buat kita manusia, sekaligus sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu Nabi menganjurkan bulan Ramadan perbanyaklah kita membaca ayat suci Al-Quran. Karena orang yang baca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, pahalanya Allah lipat gandakan, saudara. Berbeda saudara baca Quran di bulan biasa dibanding dengan bulan suci Ramadan. Lalu yang kedua, kenapa Ramadan mendapatkan gelar Sayyidus Syuhur? Adalah karena pada bulan Ramadan semua kebaikan, ibadah yang kita lakukan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, saudara. Sebagaimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanata kulluha Ramadan." Kalau seandainya umatku mengetahui, kata Nabi, apa-apa keistimewaan yang ada pada bulan suci Ramadan, maka mereka menginginkan 1 tahun isinya Ramadan semuanya. Kalau umat Nabi Muhammad tahu apa saja keutamaan yang ada pada bulan Ramadan, maka niscaya mereka menginginkan 1 tahun isinya Ramadan semuanya. Kira-kira kalau kita puasa setahun, sanggup pak kagak, saudara? Pak, kira-kira kalau kita setahun puasa nih Ramadan setahun gitu, sanggup enggak kita puasa kira-kira? Insya Allah. Walaupun sebulan aja lebaran kita tungguin ya. Kenapa? Li'annal hasanah fihi mujtami'ah wa ta'atam makbulah wa da'awati mustajabah wa dhunuba maghfirah wal jannata mustaqatul lahum. Semua kebaikan berkumpul di dalam bulan Ramadan. Ini bulan penuh rahmat Allah. Ini bulan penuh ampunan Allah. Ini bulan diberikan pembebasan daripada siksa api neraka. Semua kebaikan kumpul di dalam bulan Ramadan. Tidak ada yang tidak baik yang kita lakukan di bulan Ramadan. Semuanya Allah kasih rahmat. Semuanya Allah kasih kebaikan. Rahmatan lil alamin. Tukang dagang aja Ramadan mah berkah semuanya, Pak. Ada orang dagang kalau bukan bulan Ramadan dari pagi dia dagang habisnya malam. Begitu bulan Ramadan dia dagang habis asar, habis maghrib dia udah habis. Seluruh tukang dagang Allah berikan berkah. Allah berikan kebaikan. Allah berikan keberkahan di dalam bulan suci Ramadan. Yang dagang Allah kasih berkah, yang usaha Allah kasih berkah. Semua umat muslim Allah kasih keberkahan di dalamnya. Li'annal hasana fihi mujtami'ah wa ta'atam makbulah. Karena semua kebaikan kumpul di dalamnya. Wa da'awati mustajabah, doa dijabah oleh Allah.
Kalau saudara pengen banyak-banyak doa nih bulan Ramadan tempatnya. Wa da'awati mustajabah, semua doa dijabah, dikabulkan oleh Allah. Wa dzunuba maghfirah, pintu taubat dibukakan oleh Allah. Saudara berdoa, saudara bertobat, ini bulan Ramadan tempatnya. Wal jannata mustaqatul lahum, dan surga rindu kepada orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Kebaikan kumpul di bulan Ramadan. Saudara berdoa dikabul oleh Allah. Saudara mohon ampun diampunkan oleh Allah. Dan surga rindu kepada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita semuanya termasuk ke dalam kelompok hamba-hamba Allah yang dirindukan oleh surga. Amin ya Rabbal Alamin. Paling tidak kita dirindukan dulu aja Pak. Kalau dirindukan itu udah luar biasa. Seseorang yang rindu dengan seseorang maka kapan saja akan terbayang. Kalau surga sudah rindu kepada kita, maka kita sudah dibayangkan oleh surga. Dan itu yang kedua keutamaan di bulan suci Ramadan. Lalu yang ketiga, kenapa Ramadan mendapatkan gelar Sayyidus Syuhur? Adalah karena pada bulan Ramadan jelas ada perintah untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ayatnya sudah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada perintah untuk melaksanakan ibadah puasa yang wajib hukumnya. Makanya ibadah puasa disebut ibadah syiriah. Apa ibadah syiriah? Ibadah syiriah itu ibadah rahasia Pak. Orang puasa yang tahu cuman kita dan Allah. As-shaimu li wa ana ajzabi, kata Allah dalam hadis qudsinya. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalas pahala orang yang berpuasa. Makanya ibadah puasa disebut ibadah syiriah. Karena orang puasa mah yang tahu kita sama Allah doang. Jangankan tetangga satu rumah belum tentu tahu kita puasa apa tidak. Bisa aja saudara berangkat, sebelum berangkat ke kantor puasa di rumah. Begitu sampai kerjaan tengah hari makan minum. Orang rumah, istri, anak nggak tahu. Begitu buka puasa makannya paling banyak. Padahal siang baru aja dimakan. Tapi Allah Maha tahu. Makanya disebut ibadah syiriah atau ibadah rahasia. Kalau kita sholat nih di Masjid Al-Hakim, orang lain bisa melihat. Nih kita sholat isya, kita sholat tarawih, orang bisa lihat saudara. Kalau kita bayar zakat, infak, sodakoh, orang lain bisa menilai. Kalau kita pergi haji atau umroh, orang satu kampung ikut nganterin kita. Tapi kalau kita puasa atau tidak, yang tahu cuman kita dan Allah saja. Makanya ibadah puasa disebut ibadah syiriah atau ibadah rahasia. Pun tingkatan orang yang berpuasa ada tiga. Yang pertama puasanya orang awam, yang kedua puasanya orang khusus, dan yang ketiga puasanya orang khawasil khawas atau orang teristimewa. Yang pertama puasanya orang awam. Siapa dia? Orang yang berpuasa cuma nahan lapar dan haus doang. Tapi perintah-perintah yang ada di dalam bulan Ramadan tidak dijalankan. Dia cuman nggak makan, nggak minum doang, udah. Makanya kata Nabi, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa dia nggak dapat pahala puasanya. Yang dia dapat cuman lapar dan haus doang. Puasa mah puasa, ngomongin orang hayu jalan terus. Puasa mah puasa, mata kagak dijaga, nggak dilihat sayang. Ngelihat sesuatu yang memang menggoda, mata melotot, nggak diliatin sayang katanya. Maka itu membatalkan pahala puasa. Mulut juga nggak puasa. Itu namanya puasa orang awam. Puasa tapi dia tidak sholat. Yang kedua puasanya orang khusus. Siapa dia?
adalah orang yang berpuasa, dia bisa menjaga panca inderanya. Matanya dijaga, mulut dijaga, telinga dijaga, semuanya dijaga. Maka orang ini adalah puasanya orang khusus, saudara. Dan yang ketiga, puasanya orang yang teristimewa, khawasil khawas. Siapa mereka? Ini tingkatan para nabi-nabi Allah. Bukan cuman menjaga panca indera, maka hatinya juga berpuasa dan bisa menghidupkan suasana di bulan Ramadan. Dan apapun yang dilakukan semata-mata hanya mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita melaksanakan ibadah puasa mengharapkan rahmat dan ridha Allah. Terakhir, kenapa Ramadan mendapatkan gelar Sayyidus Suhur? Adalah karena pada bulan Ramadan nanti ada satu malam, yang mana malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan juga di dalam bulan suci Ramadan, jangan lupa nanti ada perintah untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Saudara puasa 1 bulan penuh tapi nggak bayar zakatnya, maka pahala puasa saudara mu'allakun, Allah gantungkan ma bainas sama'i wal ardi. Allah gantung antara langit dan bumi, kecuali dia sudah membayar zakat fitrahnya. Jangan lupa, ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Yuk kita keluarkan zakat fitrahnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, semoga apa-apa yang kita lakukan dari tanggal 1 Ramadan sampai malam ini, senantiasa ibadah kita, bacaan Al-Quran kita, tadarus kita, sodako kita, kebaikan kita, senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah lipat gandakan pahalanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسنة كانوا به رجال عند الرحمة رضوان